Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriah. Iya. Qala rahimahullah, masih dalam syarat syahnya qasar. Terakhir sudah disebutkan ya, kita sudah selesai menyebutkan semua syarat syahnya mengqasar salat, bolehnya mengqasar salat ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Totalnya ada 7 syarat ya. 6. Dan tersisa beberapa syarat lagi yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Masih ada 4 syarat lagi. 6. Dan ini sebagai tambahan dari apa yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di matan. 6. Sekarang syarat yang ke-8 dari syarat bolehnya mengqasar salat. 6. Ini iya. Sebentar. Syarat yang ke-8 adalah mujawazatu al-balad. Ya, bahwa pembolehan mengqasar salat itu kalau sudah keluar dari negeri. Keluar dari negeri, mujawazatul balad. Dan ini syarat yang terkait dengan apanya? Terkait dengan al-qasir, terkait dengan orang yang mengqasar. Paling bawah ya, bahwa seorang nanti boleh mengqasar salat kalau dia sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan tempatnya, daerah dia tinggal. Baik. Ini syarat yang ke-8. Dalam artian kalau ada seorang mau musafir, ada seorang mau safar, maksud saya dengan safar jarak jauh. Kemudian dia baru niat, sudah mempersiapkan semua barang-barangnya, bahkan dia sudah keluar dari pintu rumahnya, ya, keluar dari pintu rumahnya sudah mulai berjalan, maka dia belum boleh untuk mengqasar salat kecuali setelah dia keluar dari al-balad, dari kampungnya. 6. Kalau di zaman dahulu yang disebutkan dalam buku-buku fikih, kalau kotanya itu dikelilingi oleh dinding, ya, dikelilingi oleh dinding, maka setelah dia melewati dinding kotanya, ya, setelah dia melewati dinding kotanya. Tapi kalau misalnya kotanya tidak dikelilingi oleh dinding, maka setelah melewati rumah yang paling terakhir dari kumpulan rumah-rumah itu. Kumpulan apa? Rumah-rumah. Zaman dulu kan kalau ada mata air ya, satu tinggal, nanti ada tinggal di dekatnya, ada tinggal lagi dekatnya, terus sampai membesar. Ya, jadi kalau kotanya itu dibatasi atau dikelilingi oleh dinding, maka batasannya adalah dindingnya. Kapan dia masih dalam dinding, maka belum boleh mengqasar. Kapan sudah keluar, maka boleh. Walaupun di luar dinding itu ada halaman, ada lapangan yang besar yang dipakai untuk kegiatan publik misalnya, maka enggak ada masalah. Yang penting kalau batasan kampungnya adalah dinding, maka setelah melewati dinding tersebut, dia sudah boleh mengqasar. Dan kalau tidak dikelilingi oleh dinding, ya, tapi kumpulan rumah-rumah begitu, ya, maka setelah melewati rumah yang paling terakhir dari berbagai sisi dia meninggalkan kampungnya. Jelas ya? Taib. Ini apa? Syarat yang ke-8. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidzil Hulaifa rak'atain." Ya, wa bidzil Hulaifa rak'atain. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
saya sholat zuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat. Dan ketika sudah sampai di Dzulhulaifah, sudah 2 rakaat. Ya, berarti sudah meninggalkan Madinah. Karena Dzulhulaifah ini sudah dianggap di luar apa? Di luar dari kota Madinah. Jelas sampai sini? 6. Kemudian ini di zaman dahulu ya. Ini di zaman dahulu. Ada banyak masalah yang disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini, ya, batasan-batasan, ya, batasan-batasan kampung, kota dan seterusnya. Baik. Di zaman sekarang, di zaman sekarang patokannya apa? Kapan seorang dianggap boleh mengqashar kalau di zaman sekarang? Ya. Karena kalau di zaman dahulu, selama rumah itu masih nyambung-nyambung, ya, masih bersambung satu sama lain, maka itu masih dianggap sebagai satu kota, satu tempat. Ya kan? Ya, serumah sambung menyambung, ya, sambung menyambung. Nah, maka itu masih dianggap sebagai apa? Satu kota, satu kampung kalau di zaman dahulu. Jelas ya? Nah, kalau di zaman dahulu apa namanya? Masalan desa-desa. Desa-desa kan di zaman dahulu kumpul rumah begitu, setelah itu kosong, ya, mungkin hutan atau padang pasir, nanti ketemu kumpulan kota lagi, kumpulan apa? Pemukiman lagi. Nah, ini sudah dianggap berbeda. Sudah dianggap desa yang berbeda. Nah, kayak di zaman sekarang, mungkin kalau di kampung-kampung masih ada ya. Misalnya yang tinggal di gunung, ya, ngumpul di situ rumah berapa gitu di atas di bukit-bukit begitu. Terus kalau dia mau ke kota, dia akan melewati apa namanya? Ya, area yang tidak ada pemukimannya. Ya, apakah berupa hutan-hutan atau berupa masalah atau yang semacamnya lah ya. Hutan, yang jelas pemukiman. Setelah itu kalau dia mau turun ke kota, ya, ada apa dilewati area-area yang tidak ada pemukimannya, kemudian sampai di kota, maka yang di atas sama yang di bawah ini sudah dianggap terpisah. Ya, walaupun mungkin secara administrasi kenegaraan di zaman sekarang masih satu kecamatan. Ya, masih satu apa? Satu kecamatan. Tapi sudah dianggap dua desa yang berbeda. Maka ini dua desa ini kapan dia mulai mengqashar kalau dia ingin melakukan safar jarak jauh setelah keluar dari desanya. Keluar dari apa? Keluar dari desanya. Kenapa? Karena sudah tidak bersambung rumah satu dengan rumah lain. Ini kumpul di sini semua rumah, terus kosong, ya, terus di sini lagi rumah. Kalau di Sulawesi ya, yang biasa, yang tahu mungkin medannya ya kayak kayak apa namanya, Jeneponto sendiri. Ada Kabupaten Jeneponto panjang, rumah sederet gitu berapa 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 misalnya nggak 1 kilo ngumpul rumah gitu, sepanjangan kanan kiri jalan, itu kumpul banyak rumah di situ selama sepanjangan 1 kilo atau mungkin 2 kilo. Setelah itu kosong, tidak ada apa-apa, pemukiman, pinggir kanan kiri sawah gitu ya, ladang, pokoknya kosong, nanti di sana lagi ada rumah. Ya, baru ngumpul lagi rumah beberapa biji. Ya. Nah, ini di sana dengan di sana, jelas sampai sini, ini sudah dianggap sebagai desa yang berbeda. Dianggap sebagai apa? Sebagai desa yang berbeda. Jadi hitungan kosornya adalah setelah dia meninggalkan rumah yang terakhir. Sebelum dia apa? Setelah dia memasuki tempat yang kosong tidak ada penghuninya, mungkin berkilo-kilo, baru ketemu lagi rumah lagi di pinggir jalan. Nah, ini sudah terpisah. Walaupun mungkin masih dalam satu kabupaten. Masih dalam satu apa? Satu kabupaten. Jelas sampai sini? Nah, jadi patokannya adalah kalau rumah-rumah itu masih bersambung satu sama lain, maka itu dianggap apa namanya? Dianggap satu kampung lah. Iya. Nanti dia melewati rumah yang paling terakhir baru dianggap apa? Baru dianggap dia meninggalkan kampungnya. Iya, baru dia dianggap meninggalkan apa? Meninggalkan kampungnya. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sekarang yang menjadi iskal di zaman sekarang, ya. Kita katakan tadi kan di sebagian kabupaten, sebagian kampung masih ada begitu, ngumpul rumah sepanjangan berapa kilo, terus kosong gitu. Nah, sekarang iskalnya di kota-kota besar, itu kadang sampai ratusan kilo, ya, itu rumah tidak berhenti kanan kiri, nyambung terus, kan begitu. Puluhan kilo sampai 100 kilo lebih. Di kota-kota besar kan, ya, apalagi di Jakarta misalnya, dari ujung sampai ujung, Tangerang ke Jakarta saja, rumah tidak berhenti, nyambung-menyambung. Nah, kalau kita pakai apa yang disebutkan oleh para fuqaha, ya kan agak berat ya. Tidak mungkin dikatakan semua masih satu kota, padahal jelas-jelas sudah beda provinsi bahkan. Ya, Jakarta dengan Jawa Barat kan sudah beda provinsi. Tapi kalau kita mau runut rumah itu nyambung-menyambung terus. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah
Di sini ada kalam dari Al-Hafidz dari kalam dari Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj. Kata beliau rahimahullah, wal qaryatani ini tasalata urfan ka qaryah. Kata beliau dua kampung ya, kalau dia masih bersambung secara urf, lihat secara urf. Ya, jadi ini jawaban dari masalah bagaimana kita membedakan kampung satu dengan kampung lain. Kalau rumah bersambung-sambung. Kata beliau rahimahullah, yang menentukannya adalah urf. Iya. Kata beliau dua kampung. Kalau rumahnya masih bersambung, dua kampung ini masih bersambung secara urf dianggap masih bersambung, maka hukumnya kakorya, masih dihitung satu. Ya, masih dihitung satu. Misalnya ada desa ini sama desa ini, tetanggaan, rapat rumahnya. Tidak ada space di antaranya. Rapat, tapi secara ini sudah beda. Ini, desa ini. Mungkin pembatasan cuma gapura aja mungkin ya, tapi rumah bersambung menyambung gitu. Iya. Nah, yang menentukan dua kampung ini apakah dihitung satu atau dihitung dua, yang menentukannya adalah urf. Kata beliau, ini tasalata urfan kakorya. Dua kampung, kalau bersambung secara urf, maka dihitung satu. Wa ini ikhtalafata isman, walaupun kedua kampung ini punya nama kampung yang berbeda. Ini kampung ini. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin RT ini sama RT ini, RW ini sama RW ini. Beda. Tapi kalau secara urf masih dianggap nyatu, maka dihitung satu. Jelas? Wa illa kafa mujawazatu qaryatil musafir. Tapi kalau secara urf, dua kampung ini, walaupun rapat, rumah di kampung ini, berbatasan sama rumah kampung ini. Misalnya kayak perbatasan Malaysia Indonesia ya. Tetanggaan, bahkan satu rumah terbagi dua, satu masuk Malaysia, satu masuk Indonesia. Tapi secara urf, ini dianggap beda. Indonesia, Malaysia kan beda secara urf. Jelas ya? Kata beliau, wa illa, yakni kalau secara urf, dua desa yang berdekatan, tidak dianggap sebagai satu, tidak dianggap bersambung secara urf, maka cukup bagi dia si musafir melewati kampungnya dia. Ya, menyeberang ke kampung sebelah walaupun rumah rumah bersambung, maksudnya rumah dempet-dempetan ya, dari space yang jauh gitu. Nah, sekedar dia nyeberang dari kampungnya, dari kampungnya dia nyeberang ke kampung sebelah sudah boleh mengqasar. Itu maksudnya di sini. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. Ya. Nah, di sana ada kalam dari Al-Mawardi rahimahullah, ini juga dibawakan oleh Ibnu Hajar. Al-Mawardi mengatakan kalau jarak antara satu kampung dengan kampung lain sudah sahasta, ini doang sahasta ini, jaraknya itu sudah dianggap terpisah. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini fihi nadhar, ini kurang tepat lah kalau dijadikan pemisah antara dua kampung itu satu hasta toh. Ya. Kata beliau, kata Ibnu Hajar, wal wajhu ma dzakartuhu min i'tibaril urf. Yang lebih tepat adalah apa yang saya sebutkan, yaitu patokannya urf. Kemudian kata Ibnu Hajar, summa ra'aitul azra'iyya wa ghairahu tamaduhu. Belakangan saya melihat Al-Azra'i ya dan selainnya juga bersandar pada memegang pendapat ini. Yang dipatokan pembeda antara kampung satu dengan kampung lain adalah urf. Jelas sampai sini adalah apa? Adalah urf. Baik. Sekarang di zaman sekarang, apa urf kita? Urf kita adalah apa ya? Istilahnya kalau wilayah ya, perwilayah ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Ditentukan oleh pemerintah. Nah, di mana disebutkan dalam sebagian kalam fuqaha adalah bahwa kampung dikatakan kampung ya kalau di situ ada pasarnya yang mereka kumpul di situ. Jelas ya? Ada masjid jami'nya. Ada masjid apanya? Masjid jami' yang ngumpul semua di situ. Kemudian ada juga syurtohnya, polisinya, pengamanannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalam para fuqaha, yaitu ada pasar, ada masjid jami, ada polisi, ada petugas keamanan lah. Kalau kita tatbik di zaman sekarang, secara urf, ini patokannya kecamatan. Bahwa kecamatan satu dengan kecamatan lain sudah dianggap beda kampung, beda kota, beda daerah, walaupun rumah sambung menyambung, tetanggaan gitu ya, kayak tadi. Tapi sudah beda kecamatan, maka sudah dianggap beda. Kenapa? Karena kayak pasar, apalagi polsek, gitu kan? Polsek, kemudian apa namanya? Puskesmas gitu ya. Puskesmas, apalagi di zaman sekarang tadi masjid, jami. Itu kan kalau di negeri kita itu per kecamatan. Satu kecamatan ada satu masjid jami, ada satu puskesmas, ya, ada polsek, satu polsek ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang apa namanya? Kami dapat ya di diskusi terakhir
dengan Syekh kami, Syekh Labib hafizahullah, beberapa bulan yang lalu. Dulunya beliau memandang bahwa bahkan beda RT, beda RW sudah di apa namanya, beda RT kalau nggak salah waktu itu obrolan, beda RT sudah dianggap keluar karena sudah memiliki dua nama yang berbeda. Tapi setelah ngobrol dengan asatidzah yang lain, ya apa namanya, kesimpulannya bahwa eh, pembatas antara satu kampung dengan kampung lain yang musafir dipersyaratkan harus keluar dari situ baru boleh mengqashar, patokannya adalah kecamatan, bukan kabupaten. Kalau kabupaten terlalu luas. Jelas ya, patokannya adalah kecamatan. Wallahu alam bisawab. Jadi, seorang musafir nanti dianggap dia mujawazatul balad, meninggalkan kampungnya sehingga baru dia boleh mengqashar di situ, ya, adalah kalau dia sudah meninggalkan apa? Meninggalkan kampungnya. Jelas sampai sini? Meninggalkan kecamatannya kalau di zaman sekarang. Nah, jadi kalau kabupaten misalnya ada 10 kecamatan di dalamnya, ya udah patokannya kecamatan. Ya, kecuali ingat, kecuali yang memang sudah bentuknya kayak desa-desa kayak tadi itu. Ya, kadang kan di kabupaten kadang ada 2-3 desa dalam satu kecamatan, tapi ini desa betul-betul terpisah dari desa yang lain. Paham ya? Jadi perhatikan, kalau jarak antara desa satu dengan desa lain ada space kosong di antaranya, yang jelas menunjukkan desa ini beda sama desa ini, maka patokannya adalah desa itu. Kenapa? Karena rumah tidak bersambung. Paham? Walaupun dalam satu kabupaten, walaupun dalam satu kecamatan, tapi kalau desa ini sama desa ini beda, jelas ada gerbangnya, ada kepala desanya masing-masing, jelas ya, ada space di antaranya, maka orang di desa ini nanti boleh mengqashar kalau keluar dari desanya, walaupun masih dalam satu kecamatan dengan desa-desa yang ada di sekitar. Kenapa kita jadikan patokan itu? Karena rumahnya tidak sambung menyambung. Ada rumah paling terakhir. Maka kita katakan tadi, kalau kampung dikelilingi oleh dinding, maka patokannya meninggalkan dinding. Kalau tidak, maka rumah yang paling terakhir. Kan begitu. Ya, rumah yang paling terakhir. Nah, urf yang kita pakai tadi berkenaan dengan kecamatan, itu kalau rumah sambung menyambung seperti di kota-kota sekarang. Ya. Jadi sampai sini, di kota-kota, kalau rumah sambung menyambung, bisa sampai puluhan kilo, bahkan sampai 100 kilo lebih, kan tidak mungkin dikatakan ini semua satu kampung karena masih sambung menyambung rumahnya. Kita katakan di sini kita pakai urf. Di sini kita pakai urf. Paham sampai sini pendalilannya? Jadi kan batasannya jelas dalam buku fikih. Kalau dikelilingi dinding, maka dinding patokannya. Kalau tidak dikelilingi dinding dan dia terpisah dari yang lain, maka patokannya adalah rumah yang terakhir. Kayak kampung-kampung, desa-desa di zaman di pedalaman atau di bahkan di kabupaten sekalipun, itu terpisah-pisah. Ada space di antara kampung ini dan kampung ini, walaupun masih dalam satu kecamatan gitu. Maka ini sudah dianggap terpisah. Nah, bagi kampung-kampung yang rumahnya sambung menyambung berkilo-kilo gitu, berkilo-kilo, maka patokannya ke kecamatan tadi. Jelas ya? Patokannya ke kecamatan tadi. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kampung satu dengan kampung lain dipisahkan oleh sungai, berarti itulah patokannya. Ya, walaupun mungkin masih dalam satu kecamatan. Kenapa? Karena rumah tidak sambung menyambung, ada sungai yang memisahkan. Ya, jadi sini perhatikan, kalau antara kampung satu dengan kampung lain ada pemisahnya, maka patokannya adalah rumah yang paling terakhir, walaupun masih dalam satu kecamatan. Tapi kalau rumah sambung menyambung panjang begitu, berkilo-kilo, bahkan berpuluh-puluh kilo mungkin, maka patokannya adalah kecamatan. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ini sebagai revisi bagi kawan-kawan yang mengikuti kajian di kelas Safinatul Najah sebelumnya, kita katakan waktu itu patokannya adalah kabupaten secara urf. Nah, ini sebagai revisi juga ya. Nah, alhamdulillah karena dengan dapat faedah yang baru dari obrolan dengan Syekh dan asatidzah radhiyallahu taala. Jadi patokannya adalah kecamatan, bukan kabupaten. Kalau rumahnya nyambung-nyambung. Tapi kalau terpisah jelas ada batasannya, ya. Ada gerbangnya terus kosong gitu, sawah atau ladang atau mungkin sungai yang memisahkan, baru kampung sebelah lagi di sini, ini sudah dianggap kampung yang berbeda. Sekedar keluar dari melewati rumah yang terakhir, itu sudah dianggap boleh mengqashar. Jelas? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ini syarat yang ke-8 yaitu mujawazatul balad. Nah, ini patokan yang kita sebutkan tadi kalau safarnya safar darat, naik motor, naik mobil, atau mungkin berjalan kaki. Baik. Bagaimana kalau safarnya itu safar di atas pesawat, pakai pesawat? Iya, safarnya safar dengan pesawat.
Tapi berkenaan dengan safar dengan pesawat, ya. Di sini ada sedikit kemiripan dengan apa namanya? Dengan pantai ya, dengan safar dengan kapal ya, melalui jalur laut. Ya. Kita sebutkan dulu rincian safar dengan kendaraan laut ya, baru nanti dengan pesawat. Ya, berkenaan dengan safar melalui jalur laut, di sini ada rincian kapan dikatakan dia sudah dianggap keluar dari kampungnya dan sudah boleh mengkosor. Nah, kata para ulama, kalau misalnya pantainya itu bersambung dengan kota, pantainya bersambung dengan kota, pinggir pantainya kalau kita sekarang pelabuhan, pelabuhannya itu masih bersambung dengan kota. Ya sampai sini. Nah, maka hukum pelabuhannya ya, maka hukumnya sama seperti apa? Hukum perjalanan darat tadi. Ya. Yakni apakah pelabuhan tersebut masih masuk dalam kecamatan atau tidak. Kalau masih masuk, sudah berarti masih dalam kota. Berarti nanti dia boleh mengkosor kalau sudah meninggalkan pelabuhan gitu. Ya, kapalnya sudah meninggalkan apa? Kapalnya sudah meninggalkan pelabuhan. Baru boleh mengkosor di situ. Jelas ya? Nah, itu pun nanti kita akan terangkan demikian. Secara umum saya dulu. Kemudian yang kedua, baik. Jadi kita katakan kalau apa namanya pelabuhannya bersambung dengan kota secara urf ya masih bersambung, ya ini masih satu kecamatan karena rumahnya menyambung sehingga kita pakai urf yaitu kecamatan. Maka di sini dia tidak boleh mengambil rukhsah, yakni tidak boleh bagi dia untuk mengqasar selama dia masih berada di pelabuhan tersebut. Selama dia masih berada di pelabuhan tersebut. Adapun kalau dia sudah naik ke atas kapal, ya, adapun kalau dia sudah naik ke atas kapal, maka di sini dia sudah boleh mengkosor karena kan sudah berada di lautan berarti, sudah bukan di darat. Dia sudah boleh mengkosor walaupun kapalnya belum jalan. Ya, walaupun kapalnya masih tertambat misalnya di pelabuhan, ya, masih terikat. Tapi kapan dia sudah naik ke atas kapal laut, maka dia sudah boleh mengkosor di situ. Kenapa? Karena pelabuhannya bersambung dengan kota, dengan rumah-rumah bangunan di situ. Keadaan yang kedua, kalau pelabuhannya apa namanya terpisah dari apa? Terpisah dari bangunan, terpisah dari kota ya. Jadi bangunan gitu, terus kosong, tidak ada apa-apa, ya tanah kosong atau yang semacamnya baru ada pelabuhan. Jadi kalau kita mau ke sana keluar dari kota lewat tanah kosong gitu baru masuk ke pelabuhan. Itu terpisah berarti. Nah, yang seperti ini ya hukumnya sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tatkala sudah terpisah, maka dia sudah boleh mengkosor sholat walaupun masih di pelabuhan. Walaupun belum naik ke kapal, masih di pelabuhan dia, di ruang tunggunya, misalnya, dia sudah boleh mengkosor. Kenapa? Karena dia terpisah dari bangunan kota. Yes, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang ada di zaman sekarang, atau enggak juga ya, enggak semua seperti ini. Yaitu kalau misalnya pelabuhannya ada dinding yang membatasi. Ya, misalnya pelabuhan ada dinding yang membatasi dari apa namanya dari kota. Nah, maka yang menjadi ibrah patokannya adalah melewati dinding tersebut. Melewati dinding tersebut. Kapan sudah masuk melewati dinding, berarti kan sudah masuk daerah pelabuhan, sudah boleh apa? Sudah boleh mengqasar salat menurut Al-Khatib dan Ibnu Hajar. Ya, menurut Al-Khatib dan Ibnu Hajar rahimahumullahu taala. Ya. Sudah. Ini semua dia sudah boleh mengqasar salat kalau apa namanya tadi? Kalau dia sudah di atas kapal, ya. Ini kalau kita membahas masalah yang tadi, kalau dia bersambung. Ya, kalau dia terpisah dari kota kan dia sudah boleh mengkosor walaupun masih di pelabuhan. Atau ada dinding yang memisahkan antara kota dengan pelabuhan, maka sekedar melewati dinding sudah boleh mengkosor. Nah, sekarang yang tadi yang dia itu bersambung. Ya sampai sini pelabuhan dengan kota bersambung, kayak pelabuhan di kota-kota besar kan nyambung rumah dengan rumah. Ya. Nah, bersambung dengan kota, tidak ada pemisahnya. Kita katakan tadi, kalau pelabuhannya tersambung dengan kota, maka dia tidak boleh mengkosor kecuali kalau dia sudah naik ke atas kapal, walaupun kapalnya belum berlayar. Nah, tapi perhatikan,
ini dengan syarat kapalnya itu berjalan menjauh, meninggalkan bibir pantai. Karena kan kapal itu langsung berjalan jauh meninggalkan bibir pantai, jelas ya. Kadang juga nyusurin dulu pinggir pantai, nanti di sana baru keluar. Jelas sampai sini ya. Nah, yang kita sebutkan tadi, dia sudah boleh mengkosor kalau dia sudah ada di atas kapal, itu kalau kapalnya langsung berjalan menjauh dari bibir pantai. Tapi kalau kapalnya misalnya di sini, kemudian nanti jalurnya dia akan menyisir bibir pantai, nanti di sana baru keluar, maka di sini kapan dia di atas kapal, dia belum boleh mengkosor. Belum boleh mengkosor. Dia nanti boleh mengkosor kalau kapal misalnya menyisir pinggir pantai begitu, ya pinggiran pelabuhan maksudnya ya, menyisir begitu, dan sudah melewati batas batas kecamatan atau kampungnya dia, baru dia boleh mengkosor. Ya, jelas ya, baru dia boleh mengkosor. Karena apa? Karena kalau dia berjalan menyamping ke bibir bibir pelabuhan begitu, nyamping nanti di sana baru meninggalkan pantai, ya. Maka selama dia masih berada di kecamatannya, ya, dia belum dianggap safar. Kayalah kalau dia turun mandi-mandi di pinggir di situ kan tidak, ya kan? Masih dalam kecamatannya. Kalau semuanya di kecamatannya ada laut di kecamatannya misalnya. Nah, tapi kalau dari awal kapalnya langsung berjalan menjauh meninggalkan, maka sudah boleh mengkosor walaupun sudah ada di ketika sudah ada di atas kapal. Jelas? Allahu a'lam bishawab. Dan saya kira ini mudah untuk diketahui ya di zaman sekarang. Nah, selanjutnya safar dengan menggunakan pesawat, ya, melalui jalur udara. Kalau dia safar dengan safar melalui jalur udara, maka dia tidak boleh mengkosor kecuali setelah pesawat melewati kampungnya. Ya. Jelas sampai sini? Kecuali pesawat sudah melewati melewati kampungnya. Nah, dan hukum yang disebutkan tadi berkenaan dengan berkenaan dengan pelabuhan itu berlaku juga untuk bandara, ya, berlaku juga untuk bandara. Ya. Di mana di zaman sekarang kan kalau kita lihat bandara itu ada space pemukiman dengan dengan bandara. Ya. Maka ini sudah dianggap sebagai kampung yang berbeda antara di kota sama di bandara, yang sudah dianggap kampung yang berbeda. Ya. Maka kita katakan dengan rincian yang sama kayak tadi, kalau misalnya bandaranya dengan terpisah antara kotanya ada space, lahan kosong di antaranya misalnya, ya. Nah, dan ini dianggap sebagai secara urf sudah, misalnya apalagi kecamatannya sudah berbeda, ya. Atau space di antaranya sudah cukup jauh, ya. Maka sekedar dia di bandara, baru dia di bandara di ruang tunggu, dia sudah boleh mengkosor. Dia sudah boleh mengkosor. Jelas sampai sini? Ya, demikian pula kalau bandaranya ada dinding, kayak tadi ya, sekedar melewati dinding, masuk ke dalam bandara, maka sudah boleh mengkosor. Nah, kalau bandaranya bersambung dengan rumah, ya dengan kota-kota, maka rinciannya kayak tadi. Ya, kita katakan kalau bandaranya bersambung dengan rumah, sambung menyambung begitu, kalaupun ada space tidak terlalu jauh gitu, ya, apalagi secara urf masih dalam satu kecamatan, maka dia belum boleh mengkosor, ya, sholat selama pesawat masih terbang di atas kecamatannya dia, di atas kampungnya dia. Dan saya kira itu cepat sekali ya. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam masalah ini kita pakai kaidah al-hawa lahu hukmul qarar, bahwa udara memiliki hukum daratan. Jadi sebagaimana di daratan kamu harus melewati kecamatanmu, kampungmu, maka ketika terbang juga harus melewatinya. Selama masih berada di dalam wilayah udara dari kecamatanmu, maka belum boleh mengkosor. Jelas? Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini hal yang penting ya, berkenaan dengan syarat bolehnya mengkosor, yakni setelah melewati kampung ya atau kota di mana batasan kota satu dengan kota lain ya, kalau misalnya rumahnya terpisah, kalau patokannya adalah kotanya dikelilingi oleh dinding, maka setelah melewati dinding, kalau tidak dan rumah nyambung, jelas sampai ini. Kemudian ada space, nanti ada lagi rumah menyambung, maka patokannya adalah rumah yang paling terakhir. Tapi kalau rumah sambung nyambung sampai berpuluh-puluh kilo, maka patokannya adalah urf. Dalam hal ini misalnya kita katakan tadi adalah kecamatan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, ini syarat yang ke-8.
Selanjutnya syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9 adalah al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Ini juga terkait dengan al-qasir. Terkait dengan syarat yang terkait tata'allaqu bil qasir, yaitu al-ilmu bil qasr. Dia harus tahu ada namanya syariat qasar. Kalau misalnya ada orang musafir nih, dia datang mau sholat, dia lihat ada rombongan jamaah baru juga mulai sholat, dia ikut. Dia ikut. Kemudian karena yang imam ini musafir, misalnya dia mengqashar 2 rakaat tok, dia juga ikut salam di rakaat yang kedua, padahal sholat 4 rakaat. Ya. Setelah salam, nanya dia, kenapa cuma sholat 2? Ini kan sholat isya misalnya. Saya bilang, oh kami mengqashar Pak. Ya. Kenapa mengqashar? Kami musafir. Oh saya juga musafir. Kalau begitu boleh tadi ya, nggak masalah. Saya baru tahu. Ini kita bilang tidak syah. Kenapa? Karena ketika dia mengqashar, dia tidak tahu ada yang namanya qashar. Ketika dia bermakmum kepada imam ini, dia belum tahu ada yang namanya qashar. Maka sholatnya tidak syah. Dia wajib mengitmam. Dia wajib tetap 4 rakaat. Wallahu alam bisawab. Kemudian syarat yang ke-10 adalah dawamus safar ila tamamis shalah. Ini syarat yang terkait dengan apanya? Terkait dengan safarnya. Syurutun tata'allaqu bis safar dawamuhu, yakni dawamus safar ila tamamis shalah. Ya. Uzur masih ada sampai selesai salat. Di mana uzur safar kan, uzur qashar kan cuma satu, safar. Jadi dipersyaratkan untuk qashar safarnya masih terjadi, ya dia masih sementara safar sampai selesainya salat yang diqashar tersebut. Kapan misalnya ya dia sudah tahiyat akhir ini di rakaat kedua, kan dia dari awal niat qashar nih. Ya, dari awal niat apa? Niat mengqashar. Misalnya naik kapal laut. Sudah mau sampai nih. Misalnya sudah zuhur, sudah mau sampai di apa namanya? Di pinggir, di pelabuhan. Oh, saya qashar memang, salat memang sekarang. Qashar. Di mana pelabuhannya nyambung dengan rumah. Ya sampai sini? Iya. Nyambung dengan rumah. Paham? Iya. Nyambung dengan kota misalnya. Kemudian ketika dia sholat, ya pas tahiyat terakhir, belum assalamualaikum warahmatullah, kapal sudah merapat. Maka di sini dia wajib sholat 4 rakaat. Dia wajib tambah, itu mah 4 rakaat. Kenapa? Karena safarnya sudah selesai. Karena safarnya sudah selesai. Jelas sampai sini ya. Wallahu taala a'lam bissawab. 6. Nah, sekarang pembahasannya, kapan safar dianggap sudah selesai? Kapan safar dianggap berakhir? 6. Safar dianggap berakhir dengan 2 perkara. Yang pertama, sudah sampai kembali ke kampung halamannya, ke kotanya dia, ke tempat tinggalnya dia. Ya. Jadi kalau dia kembali ya dari tempat safar ke tempatnya, kapan sudah masuk ke kecamatan dia, selesai masalah. Ya. Kapan sudah masuk ke kecamatannya dia, maka apa? Sudah tidak boleh mengqashar. Jadi patokan terakhir, misalnya saya pulang. Saya sudah masuk di kabupaten saya, Kabupaten Bantaeng, saya sudah masuk Kabupaten Bantaeng, tapi belum masuk kecamatan saya. Ya. Maka selama belum masuk kecamatan saya masih boleh mengqashar. Tapi kalau sudah masuk kecamatan saya, sudah tidak boleh mengqashar. Kenapa? Uzur safarnya sudah habis. Kita sampai sini. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang ada soal. Bagaimana kalau misalnya seorang niat safar jarak jauh? Ya, sudah kita sebutkan ya, dia harus qasdu maudhi muayyan dan jaraknya itu maudhi'nya lebih dari sekitar 80 kilo atau 70 kilo, terserah 70 berapa kilo kemarin yang kita sudah hitung. Baik, 77 kilo. Nah, anggaplah dia dari kampungnya, dia mau mengadakan safar ke arah barat. Ke arah barat sejauh 90 kilo. Udah, dia tinggalkan kampungnya menuju ke arah barat. Ya. Kemudian misalnya baru misalnya 20 kilo, tiba-tiba dapat kabar misalnya nggak jadi kita ke sana, nggak jadi di sana. Kita ke arah timur. Nah, misalnya diganti tujuannya ke arah timur. Ke arah timur dari kota dia dihitung 90 kilo juga misalnya. Maka dia putar balik, jelas ya? Putar balik
kemudian dia lewati kampungnya dong, dia lewati kecamatannya, dia lewati kampungnya dia untuk menuju ke arah timur. Jelas sampai sini? Nah, ketika dia balik kembali, kemudian melewati kecamatannya, kampungnya, apakah dianggap safarnya terputus atau tidak? Kata para fuqaha, kalau dia melewati kampungnya sekedar lewat tanpa meniatkan mukim, ya, maka safarnya tidak terputus, tetap lanjut. Safarnya tetap apa? Tetap lanjut, tetap dihitung. Jelas ya? Dia masih boleh mengqashar salat. Yakni misalnya, dia kan sudah keluar nih. Sudah keluar dari kampungnya. Terus balik lagi. Ketika dia balik lagi, mutar balik, dia lewati tempatnya. Tapi sekedar lewat tok. Sekedar lewat tok. Dan pas lewat di kecamatannya dia, di kampungnya dia, azan. Misalnya. Dia singgah salat di masjid dekat rumahnya. Apakah dia boleh mengqashar di sini? Jawabannya boleh. Walaupun itu di kampung dia sendiri. Kenapa? Karena dia sudah dianggap safar, sudah keluar, terus balik lagi, dan ketika melewati tempatnya, dia tidak meniatkan mukim. Tidak meniatkan tinggal dulu di sini. Nanti besok lagi baru jalan. Atau, udah kita balik ke rumah aja dulu. Ya, dulu nanti sebentar sore baru lanjut. Itu kan sudah mukim. Tapi kalau sekedar lewat tok, dia sholat di masjid samping rumahnya sekalipun, dia boleh mengqashar. Kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai musafir. Mafhum ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini keadaan yang pertama, seorang dianggap sudah selesai safarnya. Keadaan yang kedua adalah kalau dia meniatkan mukim, meniatkan untuk menetap di tempat tersebut selama lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari, ya, yaitu 4 hari. Tidak dihitung hari masuk dan hari keluarnya. Hari kedatangan sama hari meninggalkan itu enggak dihitung. Jelas ya? Jadi patokannya adalah 4 hari. Masalan, saya mau menuju kota, jarak kota saya dengan kota itu 100 kilo. Ini sudah safar jarak jauh. Tapi ketika saya meninggalkan ketika saya mau safar, saya katakan, saya mau tinggal di kota sana yang jaraknya 100 kilo. Saya mau tinggal di kabupaten sana, misalnya di kota sana selama sepekan. Saya punya urusan paling cepat sepekan. Jadi dari awal sudah saya menentukan bahwa saya akan tinggal di sana selama sepekan. Maka saya terhitung musafir setelah meninggalkan kampung saya dengan rencana yang sudah kita sebutkan. Sepanjang jalan saya dianggap musafir. Jelas? Tapi kapan saya masuki kota tersebut, sekedar saya memasuki gerbang misalnya kecamatannya, jelas sampai sini? Sekedar saya memasuki kota itu, maka saya sudah selesai sebagai musafir. Saya berubah status menjadi mukim. Tanpa perlu meniatkan mukim, tidak perlu. Otomatis saya langsung mukim. Sehingga saya hanya boleh mengqashar di tengah jalan. Adapun ketika sudah sampai di sana, sudah tidak boleh mengqashar. Tidak ada rukhsah yang berlaku di sana. Kenapa? Karena saya dari awal sudah meniatkan akan tinggal di sana lebih dari 3 hari. Jadi sepekan. Saya akan tinggal di sana 4 hari, 5 hari. Maka sekedar sampai masuk ke kecamatan, kalau di zaman sekarang, atau ke kota yang dia mau tuju tersebut, maka hukum dia sebagai musafir berakhir. Safarnya dianggap terputus sudah. Secara otomatis. Ya, kenapa? Karena dari awal dia sudah meniatkan akan tinggal di sana lebih dari 3 hari atau 4 hari. Jelas ya? 6. Sekali lagi, tidak dihitung hari datang dan hari keluarnya. Kenapa? Karena hari kedatangan itu masih dianggap sebagai hari kedatangan sama hari pergi itu masih dianggap sebagai aktivitas musafir, masih dihitung sebagai safar. Sama kayak singgah di tengah jalan sholat, singgah di tengah jalan di warung makan, singgah di tengah jalan ini, itu kan semua aktivitas musafir. Sama seperti hari sampainya di tujuan sama hari meninggalkannya itu enggak dihitung semua. Baik. Iya, wallahu taala alam bisawab. Contohnya misalnya ada seorang yang sampai ke tempat tujuannya pada hari Sabtu asar. Perhatikan contohnya dengan baik. Sampai ke tempat tujuannya, tujuan safarnya ini jaraknya jarak jauh ya. Sampai pada hari Sabtu asar. Hari Sabtu sore. Kemudian
dia sudah dia sudah berniat bahwa dia akan meninggalkan kampung ini, meninggalkan kota ini di hari Rabu subuh. Ya, masuk Sabtu sore, dia mau keluar Rabu Rabu subuh. Ya, Rabu subuh. Baik, kita katakan kita hitung ya, dia masuk Sabtu sore. Berarti dari sore ke maghrib nggak kehitung. Masih dianggap aktivitas musafir. Karena harinya ini kan hari dia masuk. Jelas ya? Iya. Maka yang dihitung adalah apa? Mulai dari maghrib. Berarti malam apa? Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Dia keluar Rabu subuh. Ya, Rabu subuh. Sudah masuk dalam kategori siang karena kan subuh. Ya. Berarti apa? Rabu siang ini nggak dihitung, Rabu subuh udah dihitung karena ini sudah hari keluarnya. Nah, berarti dia tinggal di tempat itu sudah 4 malam. Walaupun masih 3 hari, 4 malam 3 hari. Maka di sini dia sudah Ya, maka dia tidak boleh mengkosor selama di sana. Tidak boleh mengambil rukhsah selama di sana. Kenapa? Karena ketika dia masuk, dia sudah meniatkan saya akan pulang keluar dari kampung ini Rabu subuh. Ya. Jelas sampai sini? Iya. Dia sudah Dia sudah meniatkan ya bahwa dia akan tinggal di sini Rabu subuh. Nah, jadi perhatikan niat mukim ini, ya, niat mukim ini adalah ketika dia sudah sampai di sana. Jadi kalau misalnya dia niat dari rumahnya, saya akan tinggal di sana sepekan. Kemudian niat ini ada ketika dia sudah sampai, tetap tidak berubah niatnya, tetap dia niatkan saya akan tinggal sepekan, ya sudah. Maka dia dianggap mukim, nggak lagi musafir. Selesai masa safarnya. Selesai masa safarnya. Jelas sampai sini? Tapi kalau misalnya dia katakan, saya mau tinggal di sana 3 hari. Ya sudah, ketika sampai di sana, dia mengatakan saya tinggal 3 hari, tetap musafir. Tapi pas hari keempat, misalnya dia belum selesai, dia mau lanjut tinggal. Maka di sini kita katakan sudah stop. Iya. Hari keempat kamu sudah mukim, bukan lagi musafir. Paham ya? Bedakan surahnya. Saya ulangi surahnya. Surah yang pertama, jadi patokannya niat ini adalah ketika sampai ke tempat tujuan. Ya, ke tempat Ke tempat tujuan. Patokan hitungannya itu. Nah, misalnya kalau dia berniat dari rumahnya, saya akan sampai ke sana, saya akan tinggal di sana selama sepekan. Selama sepekan. Maka dia di tengah safar, oke, tetap dia Tetap dia mengkosor dan seterusnya, mengambil rukhsah. Nah, ketika sampai di sana dan niatnya tetap, maka dia sudah mukim otomatis. Setelah sampai di sana otomatis dia mukim. Tidak boleh mensafar, tidak boleh mengkosor dan seterusnya. Baik. Yang kedua adalah dari awal dia sudah niat saya akan tinggal di sana cuma 3 hari tok. 3 hari tok. Maka ini safarnya berlanjut terus sampai 3 hari sampai dia keluar lagi tinggalkan. Yang ketiga adalah dia bilang saya akan tinggal di sana 3 hari. Oke, musafir dia sampai 3 hari di sana. Tapi satu dan lain hal akhirnya dia menambah menjadi sepekan. Maka di sini kita bilang batasnya 3 hari, selanjutnya kamu mukim. Tidak boleh lagi mengkosor. Ya. Dan sekali lagi patokannya adalah 3 hari atau 3 malam. Tidak dihitung hari kedatangan dan hari Hari kepulangannya, nggak dihitung. Makanya kita kasih contoh tadi, kalau misalnya dia masuk Sabtu sore, maka sore ini nggak dihitung. Kapan mulai dihitung? Maghribnya, karena dianggap malam. Jelas ya, imma 3 hari atau 3 malam. Baik, masuk Sabtu sore. Sabtu sore belum dihitung. Masuk malam Ahad, sudah dihitung malam pertama ini. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Sudah 4 malam dia. Keluarnya Rabu subuh. Jelas sama sini? Keluarnya Rabu subuh. Rabu setelah subuh nggak dihitung itu karena itu dianggap hari dia meninggalkan tempatnya. Maka dia tinggal di situ selama 4 malam. 4 malam 3 hari. Sudah sampai sini? 4, walaupun harinya masih 3 hari, tapi malamnya sudah 4, maka sudah dianggap dia mukim. Sudah dianggap dia mukim. Jadi kalau dia sudah bertekad ya bahwa dia sampai ke sana misalnya Sabtu sore dan dia akan tinggal sampai Rabu subuh, maka dari awal sejak dia sampai dia tidak boleh mengkosor lagi. Karena berarti kalau hitungannya begitu berarti 4 malam 3 hari. Walaupun harinya 3 tapi malamnya 4, itu sudah dianggap tidak boleh mengambil rukhsah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kadang di safar tertentu, di safar untuk tujuan tertentu kita tidak bisa menentukan berapa lama saya di sana.
Tadi kan kalau saya bisa tentukan. Jadi saya bisa tentukan kurang dari 4 hari, maksimal 3 hari. Baik, silakan mengkasar. Saya bisa pastikan bahwa saya akan di sana lebih dari 3 hari, 4 hari paling sedikit. Maka di sini oke, tidak boleh mengkosor. Karena kamu mukim, dari awal sudah jelas kamu akan tinggal di sana lebih dari 3 hari. Nah, tapi terkadang ada safar tertentu atau tujuan tertentu ketika safar yang kita nggak tahu kapan selesainya. Misalnya saya mengadakan saya safar ke sana dengan niat ke kota itu untuk menagih utang. Ya. Ini nagih utang kan ya tricky ya. Saya dapat di hari pertama, saya langsung pulang. Atau besoknya mungkin saya langsung pulang. Saya bisa nagih hari kedua, hari ketiga saya langsung pulang. Tapi saya tidak tahu kapan. Ya. Bisa saja memanjang. Jadi safar semacam ini kita nggak bisa memastikan apakah saya kurang dari 4 hari atau 4 hari lebih. Sudah sampai sini? Ya. Karena saya punya urusan kapan selesai, saya tinggalkan. Saya akan pulang kembali. Kapan tidak selesai? Ya. Jelas ya? Di mana, perhatikan di mana ketidakjelasan ini antara kurang dari 4 hari atau 4 hari lebih. Maka dalam keadaan seperti ini, dia diberikan rukhsah untuk mengqasar sampai 18 hari. Diberikan rukhsah untuk mengqasar sampai apa? Sampai 18 hari. Jelas sampai sini? Iya, sampai 18 hari. Wallahu taala alam bissawab. 6. Sudah ya? Nah, sekarang misalnya, itu tadi kan kalau dia tidak semisal dengan masalah ini adalah seorang dia mengunjungi suatu kota, ya, mengunjungi suatu kota dengan apa ya, dengan target bahwa ya sudah saya paling maksimal 3 hari di sana, tidak lewat. Ya. Jadi sampai sini, maka dia boleh mengkosor setelah sampainya. Tapi satu dan lain hal ternyata memanjang. Satu dan hal apa dia memanjang. Maka di sini ya wallahu a'lam bissawab, ini kita sudah sebutkan tadi ya. Nah, la ba'sa bihi. Iya. Dalam keadaan seperti ini, yang mu'tamad dalam mazhab adalah dia boleh ya mengambil rukhsah sampai 18 hari juga. Ya, maksimal sampai 18 hari juga. Ya. Nah, ini keadaan yang kedua yang kita sebutkan tadi ya, la ba'sa bihi. Nah, jadi saya ulangi, jadi kalau misalnya dari awal tidak jelas berapa lama dia di sana, apakah kurang dari 4 hari, 3 hari atau 4 hari lebih, maka dia boleh sampai 18 hari. Semisal dengannya ada orang yang sudah pasti, ya ini bukan pasti, maksudnya target saya sudah, saya akan keluar sebelum 3 hari, sebelum 4 hari. Ya. Tapi satu dan lain hal tiba-tiba memanjang. Tiba-tiba apa? Memanjang. Misalnya kalau zaman sekarang kita apa? Misalnya ya tiketnya hangus, akhirnya terundur. Atau misalnya jadwal penerbangannya berubah karena faktor cuaca, terundur. Itu kan satu dan lain hal seperti itu. Maka di sini dia masih boleh mengambil rukhsah sampai maksimal 18 hari. Sudah sampai sini? Sampai 18 hari. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui ya, misalnya safar untuk studi 2 tahun, 3 tahun di sana atau pulang sekali setahun. Kita katakan kamu dari awal di sana sudah mau setahun. Sudah niat akan tinggal di sana 1 tahun atau mungkin per semester pulang kampung. Kalau dia studi di luar negeri misalnya, berarti dari awal kamu sudah tahu kamu akan di sana 6 bulan setidaknya. Maka setelah sampai di sana tidak ada kosor. Kamu hanya boleh mengkosor di tengah jalan. Setelah sampai di sana tidak ada kosor. Karena dari awal jelas dia sudah niat akan tinggal di sana lebih dari 3 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun pembatasan masalah kenapa niat mukim itu memutuskan safar? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan qasar ya dalam ketika seorang dalam Al-Qur'an dikatakan idza darabtum fil ard. Kalau kalian darabtum fil ard. Ya. Jelas sampai sini? yakni melakukan perjalanan di muka bumi ini. Sementara seorang yang sudah bertekad akan tinggal di suatu tempat sudah tidak dikatakan lagi dharibun fil ard. Jelas ya? Nah, adapun diberikan pembatasan 3 hari, ya, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah para sahabat menyelesaikan haji wadahnya mereka, setelah para sahabat menyelesaikan hajinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan
kepada semua sahabat untuk menyelesaikan urusannya 3 hari baru meninggalkan Mekah. Tidak boleh mukim, ya, tidak boleh mukim, tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari setelah urusannya selesai. Kenapa? Karena aturan hijrah kan seorang tidak boleh mukim di kota yang sudah ditinggalkan. Itulah alasannya kenapa Nabi SAW tidak kembali tinggal di Mekah, padahal Mekah itu lebih afdol dibandingkan Madinah. Ya kan? Hatta ketika Mekah sudah direbut kembali, Nabi SAW tidak pindah ke Mekah kembali gitu ya. Kenapa? Karena hukumnya orang yang hijrah, aturannya adalah kalau sudah menghijrahi suatu tempat, tidak boleh lagi dia mukim di situ. Makanya Nabi SAW memberikan waktu kepada para sahabat 3 hari. Ini dijadikan patokan oleh para fuqaha. Kapan sudah lewat 3 hari, sudah dianggap mukim. Adapun 18 hari, maka berdasarkan amalan Nabi SAW di Haji Wada, ya, di mana Nabi SAW di situ dan para sahabatnya tinggal selama 18 hari di Mekah dan mengqasar salat. Ya, wallahu taala alam bissawab. Orang dianggap sudah putus safarnya. Ya, karena syarat yang ke-10 kan dawamus safar. Nah, kapan safar terputus? Yang pertama kalau sudah sampai di kampungnya, di kota dia, dan yang kedua kalau dia meniatkan mukim. Baik. Kemudian ada satu masalah disebutkan di situ, adalah hukum meniatkan pulang dari safar. Ya, yakni tidak jadi safar. Tidak jadi safar. Iya. Misalnya saya meniatkan safar. Ya. Saya meniatkan apa? Meniatkan safar. Untuk pergi ke tempat sana jaraknya 100 kilo. 100 apa? 100 kilo. Jelas sampai sini? Baru 50 kilo, saya putar balik, nggak jadi. Satu dan hal saya nggak jadi. Saya perjalanan pulang lagi. Nah, ketika saya perjalanan pulang, apakah saya dianggap sebagai safar? Sehingga boleh mengqasar? Jawabannya tidak. Jelas sampai sini? Jawabannya tidak. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kalau dia mengcancel safar ke sana untuk pulang kembali ke kampungnya dia. Ya. Misalnya saya mau ke sana nih, 100 kilo ke arah sana. Belum lagi sampai ke sana, saya putar balik. Saya putar balik. Nah, ketika putar balik ini ke kampung saya sendiri, maka ini safarnya terputus secara mutlak. Dan perjalanan pulang itu nggak dianggap musafir, nggak boleh. Nggak boleh ada rukhsah musafir di situ. Itu kalau saya putar balik ke kampung saya. Tapi kalau saya misalnya merubah tujuan, bukan pulang kampung, tapi misalnya ini percabangan, tadi ini saya ke sana, saya mundur kembali, kemudian menuju ke arah yang sana. Ya, anggap di persimpangan jalan. Tadinya saya ke sana, nggak jadi, saya mundur lagi kembali ke persimpangan untuk ke arah yang lain. Bukan pulang ke mana, bukan pulang ke kampung saya, tapi menuju ke kota yang lain di arah yang berbeda. Ya, di arah yang berbeda. Maka dalam keadaan seperti ini, perjalanan pulangnya itu dianggap tetap safar. Tetap safar. Jelas ya? Sehingga masih berlaku padanya hukum-hukum safar, dia boleh mengqasar dan seterusnya. Ya. Jadi kalau seorang misalnya sudah safar kemudian dia merubah tujuannya, maka di sini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah adalah kalau dia merubah tujuannya dalam artian mengcancel safarnya, pulang kembali ke kampungnya, maka perjalanan pulang ini tidak dianggap safar. Tapi kalau dia merubah tujuannya untuk ke kota yang lain, walaupun dia harus mundur ke belakang, baru nanti di situ belok kanan misalnya ya, maka perjalanan mundurnya ke belakang ini, maksudnya pulangnya ini, ya masih dianggap safar. Kenapa? Karena dia pulang bukan kembali ke kampungnya, tapi untuk menuju ke kampung yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Di situ kita bawakan ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama itu yang mu'tamad. Saya tidak perlu sebutkan pendapat yang ketiga, silakan dibaca saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang terakhir, syarat yang ke-11 dari syarat bolehnya mengqasar adalah at-taharruz. Ya. At-taharruz bima yunafi niat al-qasar. Ya. Menjauhi, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan niat qasar. Ya.
ini di syarat yang tata'allaqu bil qasir, yaitu la ya'ti bima yunafi niyatal qasar. Tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan niat qasarnya. Misalnya apa? Meniatkan iqamah, meniatkan mukim. Contoh, saya mau safar ke sana 90 kilo. Saya cuma kurang dari 3 hari, cuma 2 hari tok balik lagi. Ketika sampai di sana, kan saya masih musafir karena cuma 3 hari tok saya. Tapi di hari kedua saya meniatkan mukim, maka sudah saya tidak boleh mengkosor. Jelas ya? Jadi walaupun saya baru di hari kedua dan saya memang dari awal niatnya cuma 3 hari, tapi kapan saya sudah meniatkan mukim, maka itu memutuskan niat safar saya. Ya, sehingga tidak boleh lagi mengkosor. Nah, udah ya. Ya, atau misalnya disebutkan oleh para fuqaha, wallahu alam bagaimana surahnya, misalnya dia ragu-ragu apakah negeri yang kampung yang dia sudah kembali ke situ itu kampungnya dia atau bukan. Ya, ala kulli hal intinya hal-hal yang bisa merusak, mengganggu niat qasornya. Ya, mengganggu niat qasornya seperti meniatkan iqamah, meniatkan mukim, ya. Atau misalnya apa ya? Atau misalnya dia tidak meniatkan mukim, dia tidak meniatkan qasar. Dia tidak meniatkan apa? Meniatkan qasar. Atau dia meniatkan qasar tapi mentaklik. Dia bilang kalau Zaid datang saya niat qasar. Ya. Ini tidak boleh. Membatalkan niat karena dari asal kita katakan mentaklik. Niat itu membatalkan niat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Atau misalnya dia ragu-ragu, saya qasar atau tidak ya? Ragu-ragu dia. Nah, ini juga tidak boleh dia mengqasar. Harus itmam. Kenapa? Karena dia mendatangkan sesuatu yang menafikan niat qasarnya. Ragu-ragu, ya, dia niat qasar atau tidak, ya, dia mentaklik niat qasarnya, ya, yakni misalnya dengan kedatangan si Zaid atau yang semacamnya, atau dia meniatkan mukim. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-qasar, qasrus shalah. Selanjutnya pembahasan yang berkenaan dengan menjamak salat. Baik. Qala rahimahullahu taala faslun wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubaha al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri taqdiman wa ta'khira wa kadza bainal maghribi wal isya. 6. Dibolehkan bagi musafir dengan safar jarak jauh yang mubah, boleh baginya untuk menjamak antara zuhur dengan asar dengan jamak takdim atau takhir, demikian pula antara salat maghrib dan isya. Baik. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi